Xiao melepaskan anjing ganas untuk menerkam gadis di depannya hanya karena gadis itu merusak hadiah pertemuan yang dia berikan untuk adik perempuannya. Namun, saat anjing ganas itu menjatuhkan tas gadis itu ke tanah, sebuah foto keluarga secara kebetulan jatuh di kaki wanita kaya itu. Tak disangka, pria yang berdiri di samping gadis itu adalah mantan suaminya. Ternyata wanita kaya itu dulu melahirkan sepasang anak kembar dengan pria miskin. Meskipun ada larangan, tapi karena muak dengan kehidupan miskin, dia segera mengajukan cerai, membawa putranya dan ayah mertua yang kaya kembali ke kota untuk tinggal. Namun, dia meninggalkan putrinya sendiri seperti barang rongsokan kepada suami miskinnya. Selama 20 tahun berikutnya, sang ayah membesarkan putrinya dengan bekerja sebagai pengantar makanan dan juga membiayainya untuk mendapatkan sertifikat guru. Beberapa hari sebelum ulang tahunnya, saat mendengar keinginan ulang tahun, putrinya hanya ingin makan daging babi rebus merah buatannya sendiri. Wajah sang ayah dipenuhi rasa bersalah dan dia mau tidak mau teringat putranya yang dibawa pergi oleh istrinya. Betapa indahnya jika kedua saudara kandung itu bisa bersatu kembali di hari ulang tahun mereka. Tanpa sepengetahuannya, keinginan indah sang ayah akan segera hancur. Putrinya diam-diam meninggalkan sekolah saat ayahnya tidak memperhatikan, berbalik dan pergi ke perusahaan publik untuk wawancara di sana. Sang ayah yang khawatir menemukannya dan segera mengikutinya diam-diam. Dan saat gadis itu menunggu lampu lalu lintas, dia kebetulan bertemu dengan ketua yang sedang bergegas ke perusahaan. Keduanya pun berpapasan begitu saja. Malapetaka akan segera menimpa gadis itu. Gadis itu dengan semangat datang ke meja resepsionis untuk mengambil formulir lamaran kerja. Kemudian dia segera pergi ke ruang kerja. Perusahaan menyediakan sampel gratis untuk menunjukkan kreativitas seni gadis itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi betapa berbedanya perusahaan besar. Bahkan sampel untuk latihan wawancara pun begitu mewah. Kemudian, dia mulai berkreasi sesuai dengan idenya. Tanpa disadari, gaun putih di belakangnya adalah sampel gratis. Tidak lama kemudian, anak orang kaya itu dengan gembira datang ke perusahaan karena dia telah menemukan keberadaan adik perempuannya yang hilang sekarang. Dia tidak sabar untuk mengambil gaun mewah yang telah dia siapkan untuk adik perempuannya. Tetapi begitu dia masuk, dia melihat gadis itu mengenakan gaun itu dan bahkan memotongnya hingga compang-camping. Melihat itu, anak buahnya yang sombong langsung maju dan menamparkan gadis itu. Berani-beraninya mengubah gaun nona muda hanya untuk lulus wawancara aku? Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Ini jelas-jelas staf yang menyuruhku mengubahnya. Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri padanya. Aku omong kosong. Saya sudah menyiapkan semuanya, model dasar pakaian semahal ini. Bagaimana bisa kau senaknya merusakinya? Tapi jelas-jelas dia yang bilang. Aku masih bengong aja ngapain? Cepat lepaskan bajunya. Hai kemari. Lepaskan aku. Kamu mau ngapain? Aku saranin kamu nurut aja. Lepaskan baju itu, atau kau akan menyesal. Ini jelas-jelas kesalahan orang, kalian sendiri diam. Masih mau ngeles? Ya, kalau gitu biar aku yang lepasin sendiri. Jangan. Hah? Nggak langka. Kulitnya lumayan halus juga. Lepaskan aku, Tuan Cheng Hei Hei. Lah, kalau gitu biar aku yang lepasin sendiri. Ya pergi sana. Kamu nggak bisa lepasin ya, lepasin orang. Tahan ya, jangan tahan ya. Tepat saat gadis itu dianiaya oleh orang banyak, ayahnya juga mengikuti ke bawah gedung perusahaan. Tapi satpam melihat dia sebagai pengantar makanan dan tidak mengizinkannya masuk. Saat itu, ketua perusahaan kebetulan datang. Di antara kerumunan, sang ayah sepertinya melihat sosok mantan istrinya. Tapi sebelum dia bisa mendekat untuk memastikan, dia mendengar suara putrinya meminta tolong dari lantai atas. Dia panik mencari-cari di sekitar alun-alun. Akhirnya, dia melihat putrinya yang sedang diintimidasi melalui jendela. Tetapi tepat ketika dia hendak naik ke atas, dia melihat papan iklan mantan istrinya. Dia juga tidak terlalu memikirkan apakah ketua itu mantan istrinya atau bukan. Langsung menerobos masuk ke kantor untuk menyelamatkan putrinya. Kalian lagi ngapain? Pergi ayah. Bawa kalian siapa? Lagi orang tua ini dari mana? Kalian satpam. Masih mau makan apa enggak?
Ini tempat apa? Sampai kucing, anjing bisa masuk. Bawel, ada ayah di sini. Nggak apa-apa ah. Aku akan suruh dia keluar sekarang. Kamu yang sudah membuli anakku, hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Nggak apa-apa. Pak Tua, saya minta Bapak jelasin dulu. Anak perempuan Bapak yang merusak hadiah ulang tahun adik saya, bukan kami yang membuli dia. Bapak ngerti. Saya ikut wawancara sesuai permintaan aku. Wawancara? Baju ini berapa harganya? Kami akan ganti rugi. Kamu ganti rugi. Saya kasih tahu kamu ya. Jual kamu dan anakmu juga nggak cukup buat ganti rugi, ngerti? Berapa harganya ah? Baju ini adalah barang bawah satu-satunya di dunia. Tuan muda kami yang membawanya, khusus dari lelang di Paris. Harganya 3 juta yen. 3 juta. Satu baju semahal itu. Gaji sebulan saya cuma 3.000 Iwan miskin. Seumur hidup, kamu pasti belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? Hahaha. Ayah kami tidak akan ganti rugi. Mereka yang salah. Kenapa kami yang harus tanggung jawab? Tidak ganti rugi. Kalau begitu, begini saja. Saya akan telepon polisi. Mana Jarlin? Hei, 3 juta Iwan. Ini hukuman penjaranya berapa lama? Aduh, kalau sudah masuk, mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Kalau begitu, aku akan membuat anak perempuanmu di penjara sampai mati. Kabar terbaru, putri Anda dan ayahnya pindah rumah beberapa bulan yang lalu. Apa pindah kemana? Belum ketemu. Cari terus cari untukku. Tuan muda, anak perempuan saya tidak boleh dipenjara. Tuan muda saya mohon. Saya mohon lepaskan anak perempuan saya. Memohon padaku. Ini sikap orang yang memohon. Ayah, jangan. Tuan muda, saya mohon tuan muda. Jangan berlutut. Tidak ganti rugi. Tapi kamu juga tidak mau dipenjara. Kalau begitu, begini saja, kamu lompat dari sini. Lompat, aku akan melepaskan anak perempuanmu. Kamu lompat dari sini. Lompat, aku akan melepaskan anak perempuanmu, ayah. Jangan lompat, ayah. Cuma lantai 2. Nggak bakal mati, Pak. Betul, cuma lantai 2. Kok cepetan lompat. Ada apa ini? Urusan Konger belum selesai. Tuan muda. Apa? Kalau saya lompat, kamu akan melepaskan anak perempuan saya. Kamu kok banyak omong sih? Kamu lompat apa nggak lompat? Aku lapor polisi ya. Tuan muda, saya mohon. Saya ganti rugi. Saya ganti rugi. Saya akan jual darah, jual nyawa untuk ganti rugi baju ini 3 juta. Kalau begitu, aku akan membuat anak perempuanmu di penjara sampai mati. Kalau tidak lompat, aku akan berubah pikiran. Jangan. Bawel. Semua ini salah ayah. Membuatmu lahir di keluarga miskin dan harus menderita seperti ini. Ayah minta maaf. Ayah tahan dia. Ayah jangan. Oh itu. Tuan muda. Kamu pegang janji kan? Aku sudah bilang, asal kamu lompat. Aku akan melepaskannya, ayah. Ada apa ini?
Setelah puluhan tahun tidak bertemu, keduanya tidak saling mengenali. Dan demi paruh kedua kehidupan putrinya, sang ayah dengan tegas melompat turun. Semua orang menganggap adegan menyedihkan. Ini sebagai lelukon. Anak orang kaya itu bahkan mencibir bahwa lantai 2 tidak akan mati. Gadis yang marah itu mencakar leher anak orang kaya itu. Ketika wanita kaya itu melihat putranya terluka, dia langsung menarik gadis itu dan menamparnya. Melihat gaun mewah yang disiapkan untuk putrinya dirusak oleh gadis itu, wanita kaya itu langsung menyuruh putranya melepaskan anjing untuk menggigit gadis itu sampai mati. Kamu telah menghancurkan hadiah pertemuan pertama adikku. Kamu pikir aku akan melepaskanmu semudah itu? Pergi. Beri dia pelajaran. Gigit dia. Ah. Bawel. Bawelku. Sudah cukup, jangan kotori lantai. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kenapa? Karena kamu telah menghancurkan ketulusanku untuk adikku. Dan berani-beraninya memakai baju adikku dengan tubuhmu yang kotor dan hina. Ini sudah termasuk kejahatan yang pantas dihukum mati tahu. Hanya karena sebuah baju, kamu ingin membunuhku. Apa adikmu manusia? Sedangkan kami bukan. Kamu itu apa? Berani-beraninya kamu membandingkan dirimu dengan adikku ah. Binatang. Aku ingin mencekikmu sampai mati sekarang juga ah. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Benda kotor seperti ini membuatku sakit mata. Kalian akan mendapat balasan. Mulutmu masih keras juga ya. Kalau terus ribut akan terjadi masalah. Sudahlah Conger, cukup. Kalian akan mendapat balasan. Kamu ingat hari ini, kamu bisa hidup. Keluar dari sini semua berkat ibuku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Gaunnya rusak, bisa beli lagi. Tapi 3 hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Dan bawel, jangan biarkan orang yang tidak relevan mempengaruhi suasana. Hatimu mengerti. Aku mengerti, Bu. Beri dia sedikit biaya pengobatan dan usir dia pergi. Disinfeksi dan bersihkan semuanya untukku. Baiklah. Tuan muda jalan pelan-pelan. Aku punya cek 50.000. Anggap saja sebagai biaya pengobatan. Tangani dengan bersih. Jalan pelan-pelan. Dipukul beberapa kali. Dapat 50.000. Aduh, mudah sekali kau dapat uang. Ini tidak sebaik. Lebih baik kami yang menghabiskannya untukmu. Aku juga bukan orang yang tidak masuk akal kan? Ambil 500 ini. Seret keluar. Taisin.
depresi. Mungkinkah dia istriku? Istriku kenapa jadi seperti ini? Bawel-bawel ayah-ayah. Ayah-ayah baik-baik saja kan? Jika kamu tahu, dua orang jahat di depanmu ini adalah kakak dan ibumu. Ayah takut kamu tidak akan tahan. Putri cantikku yang malang. Ayah, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayah, bertahanlah hartaku. Bertahanlah. Semua ini salah kami. Ayah. Ayah. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Ayahmu mengalami pendarahan internal yang hebat. Perlu segera dioperasi. Biaya operasinya 500.000. Apa? Silakan bayar. Rp500.000. Perawat saya akan membayar. Kartu ini berisi 3.000. Kartu ini berisi 800. Dan kartu kredit ini bisa digesek 20.000 kamu. Masih jauh kurang. Aku hanya punya ini saja. Perawatku mohon. Tolong atur operasi untuk ayahku dulu. Kami akan membantu ayahmu menstabilkan kondisinya. Kamu cepat-cepat cari uang, baiklah. Aku tidak peduli. Bahkan jika aku harus mencari di seluruh pulau Wichen, aku harus menemukan putriku. Ibu-ibu aku punya kabar tentang adik perempuan. Benarkah di mana? Salah satu orangku menyelidiki. Di rumah sakit kota, ada pasien dengan nama yang sama dengan orang itu. Dan dia juga punya anak perempuan seusiaku. Aku rasa mereka pasti adik perempuan dan ayahnya selidiki. Selidiki segera, sekalipun hanya ada sedikit harapan. Kita tidak boleh melewatkannya. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Mereka akan segera mendapatkan kabar, baiklah.